Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya lanjutkan. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya tak minum kopi dulu ya. Baik, untuk materi kali ini melanjutkan dari hidrogen cracking. Nah, sekarang kita masuk di sesi tesnya. Tes untuk bisa melihat hidrogen cracking-nya. Di sini disebutkan di halaman 27, many different type of tests have been devised to reveal hydrogen cracking and they are described here. Jadi ada beberapa tes yang bisa dilakukan untuk melihat hydrogen cracking. Yang pertama adalah control thermal severity test atau CTS test. Nah, ilustrasi dari CTS ini atau control thermal severity test ini bisa dilihat di halaman 25, figur 25 ya, and use fillet well. Ya. Di sini disebutkan two blocks are bolted together with one block machine to provide a small gap at the root. Jadi ada dua blok, satu bagian atas, dua bagian bawah. Yang bagian atas ada gapnya. Ada gap, ukuran gapnya 1,6, panjangnya 10. Kemudian di bolt di situ, ya ada clearance hole-nya 13 mili. Ya, ukuran blok bagian atas adalah 75 di sini, 75, panjang yang bagian bawah 250, lebarnya 106. Ya, 75 lawan 75 ya. Nah, kemudian di sini two test well can be made on a single specimen and the thermal severity or cooling rate can be changed by using plate of different thickness. Jadi pertama different cooling rate-nya itu bisa dirubah-rubah ya berdasarkan fungsi ketebalan thickness-nya itu. Ya, divariasikan sehingga nanti bisa dilihat untuk tebal yang rendah kira-kira peluang terjadinya hidrogen cracking seperti apa. Nah, ini dimensinya di las, kemudian ya ancor well, kemudian ini test well. Ini untuk pegangan saja. Kemudian ini yang akan kita lihat. Nah, kemudian di situ dijelaskan as with all hydrogen cracking test, certain time is allowed to elapse before examination for crack in this case usually 3 days. Ya, biasanya hydrogen cracking test itu memang membutuhkan waktu ya sebelum melakukan examination for crack-nya. Biasanya dilakukan 3 hari. The well are sectioned, polished and examined for crack under microscope. Kemudian dipotong, dipoles, dietsa enggak, kemudian dipoles, kemudian diamati di bawah mikroskop adanya crack atau tidak. Yang kedua, tes yang kedua disebut dengan taken test. Ya, taken test. Di sini taken test ditunjukkan pada figur 26. Test useful for studying crack susceptibility a groove well in the taken test zone. Ini dikembangkan di Jepang. Ya, the use of sloping Y groove. Ya, ada Y groove yang bagian ini pakai Y groove. Section A-nya ini ada groove, kemudian ada root opening-nya seperti itu. Kemudian untuk melihat HAZ crack-nya, yang ini untuk melihat HAZ crack-nya, while the straight Y encourage the well metal to crack, yang di sini dan di situ untuk melihat wet metal to crack-nya lurus, ya, yang ini miring, ya slope, yang ini lurus, ya ini namanya taken test. Nah,
It is a height restraint test with the restraint increasing with a thickness. Ya, kalau semakin besar height restraint, kalau tipis low strain. Nah, ini namanya taken test. Yang ketiga seperti ditunjukkan pada gambar 27, namanya GBOP test. Ya, the gap bit on plate test. Ya, diilustrasikan pada gambar 27. Nah, ini ada dua plat di sini, panjang 125, tebalnya 52, kemudian dicuai di situ di mesin recess ya pada kedalaman 0,75, lebarnya ini 50, lebar platnya ini juga 125, dari 125 kali 125 tebal 50. Kemudian di tengah di sini salah satu bloknya itu dicuai dengan kedalaman 0,75. Nah, setelah itu diklem, disatukan, diklem, dan dibuat bit di atasnya. Ini bitnya, dilas sampai ke sana. Itu namanya the gap bit on plate test. Nah, this is a simple test for wet metal hydrogen cracking and comprises two blocks which are clamped together. Jadi ini simple test yang sangat sederhana untuk melihat wet metal hydrogen cracking. The mating phases are machined to bear open one another and a block has recess machine in it. Wet bit deposit across a gap and block are left in the clamp kurang lebih 48 jam setelah pengelasan. Biarkan 2 hari. To examine wet cracking, the wet are heated, kemudian dipanaskan dengan torch ya sampai terlihat berwarna merah pada off gap-nya. Kemudian diikuti dengan pendinginan, then broken open, kemudian dibuka. Discoloration of the fracture surface indicate that crack was present before heating. Gambar 28 ya, ini tampilannya fracture appearance GBOP test dan the presence of crack ya. Nah, ini beberapa tes yang bisa dilakukan untuk melihat adanya hydrogen cracking. Tests of the type described are useful for comparing the relative crack susceptibility of material. Ya, tes-tes tersebut biasanya untuk memberikan perbandingan susceptible crack pada material secara umum, tetapi secara umum don't establish whether a certain welding procedure would be successful in practice. Since the cooling rate, preheating and restraint are likely to be quite different in practice, result from cracking tests should not be used directly in the practice. GBOP test, for example, is far more safer than most practical situation. Ya, ini beberapa hal catatan terhadap beberapa tes yang dilakukan. Ada CTS, Control Severity Test, ada Taken Test, dan yang terakhir ada GBOP Test. Baik, semoga bisa menambah wawasan saudara untuk mengetahui lebih lanjut tentang basic welding metallurgy of steel. Salah satu dari efek metalurgisnya adalah perubahan struktur, kemudian adanya cracking yang biasanya disebabkan secara umum oleh hidrogen level induce-nya, embrittlement-nya. Kemudian dari situ kita bisa melihat bagaimana cara melakukan testingnya.
Baik, insya Allah kita berjumpa lagi di materi selanjutnya, masih dalam modul 09. Ya, nanti akan ada materi selanjutnya. Ya, kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga saudara bisa memberikan masukan, komentar di channel YouTube saya agar nanti saya lebih semangat lagi untuk membuat materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.